sering mengoles. Bam digi digi bam bam, bam bam digi digi bam bam bam. Dari satu aja, untuk kita bahagia pergi. Bam digi digi bam bam, bam bam digi digi bam bam bam. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi? Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media dan Public Relation. Baik, materi pertama yaitu strategi media relation dalam mengelola publisitas di media massa. Pada dasarnya public relation merupakan proses komunikasi kepada publik untuk menjalin relasi yang baik sehingga tercapai tujuan untuk membangun, membina, dan menjaga citra yang positif. Kehadiran media massa sangatlah memberi banyak manfaat seperti berkomunikasi dengan publik menjadi mudah sehingga menjadi mudah juga untuk mencapai tujuan. Kemudian media sosial dan peran manajerial public relation. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi praktek-praktek dalam bidang kerja komunikasi, termasuk public relation. Dalam konteks public relation, media sosial menyediakan saluran tambahan untuk berkomunikasi dengan target publik. Media sosial dengan berbagai karakteristiknya menuntut public relation untuk menyesuaikan diri. Hadirnya media sosial menjadikan komunikasi bersifat dua arah, menentukan paradigma contoh, pesan, dan menciptakan bentuk baru dari monitoring, serta menganalisa media. Kehadiran media sosial telah mengubah cara para praktisi dalam berpikir dan melaksanakan praktek-prakteknya dan beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah kekuatan revolusioner di bidang public relation. Hal ini cukup mendasari bahwa pada era baru ini media sosial dapat menjadi salah satu media yang digunakan dalam strategi public relation untuk berkomunikasi dengan publik. Namun media sosial tidak semata sebagai sebuah alat komunikasi. Artinya peran public relation berhubungan dengan media sosial tidak hanya dalam level teknis komunikasi. Adanya media sosial memungkinkan public relation juga melakukan peran manajerial di mana praktisi public relation terlibat dalam pengambilan keputusan strategis organisasi serta memberikan masukan kepada jajaran manajemen atas. Adapun strategi public relation dalam menangani pemberitaan negatif di media massa. Yang pertama, strategi public relation dengan cara klarifikasi atas permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan strategi public relation melalui kegiatan monitoring, media visit, media gathering, dan survei. Terus yang ketiga, dampak strategi public relation yang diterapkan dalam menangani pemberitaan negatif di media massa terhadap citra perusahaan, yakni citra negatif, netral, ataupun positif. Terus hambatan yang dihadapi oleh public relation dalam mengenai pemberitaan negatif di media massa. Yang pertama yakni hambatan teknik operasional. Yang kedua, adanya penyebaran berita hoax oleh media. Yang ketiga, hambatan situasional seperti adanya miskomunikasi dan lain-lain. Selanjutnya adalah upaya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh public relation dalam menangani pemberitaan negatif di media massa. Yakni yang pertama, memberikan kompensasi sesuai dengan SOP penerbangan yang berlaku. Yang kedua, memberikan klarifikasi berupa informasi dan keterangan yang relevan. Yang ketiga, melakukan koordinasi antara pihak satu dan pihak lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis publikasi dalam kehumasan. Yang pertama, publikasi lembaga dengan cara kegiatan tidak langsung, yakni seperti melalui radio, media cetak, televisi, pameran, dan internet. Yang kedua adalah publikasi lembaga melalui kegiatan secara langsung, seperti tatap muka, rapat bersama, konsultasi dengan tokoh masyarakat, bazar sekolah, dan ceramah. Terus media publikasi humas dalam pendidikan. Humas atau public relation eksistensinya sangat diperlukan dalam suatu instansi pemerintah, badan publik, bahkan dalam organisasi pendidikan. Sehingga kepanjangan tangan dari sebuah organisasi, humas memiliki tugas mempublikasikan suatu kegiatan serta menjalin komunikasi dengan masyarakat. Di negara kita, pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan seorang manajer pendidikan humas harus menyadari bahwa masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap kemajuan lembaga pendidikan. Baik, saya Mustaqim Hasan akan melanjutkan materinya.
Materi selanjutnya yaitu peran public relation dalam mempengaruhi konten media. Media berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang perusahaan kepada halayak. Public relation harus memandang media sebagai mitra kerja yang saling mendukung. Media adalah partner kerja public relation. Di sisi lain, tugas public relation juga untuk mempromosikan nilai-nilai multikultural dalam masyarakat. Public relation bertanggung jawab menyampaikan dan menerima informasi dari halayak, sedangkan media bertanggung jawab menjalankan hak publik untuk memperoleh informasi. Materi selanjutnya yaitu optimalisasi fungsi media relation. Hubungan atau media relation yang tidak optimal adalah hubungan yang hanya sebatas hubungan antara sumber berita dan pencari berita, tanpa muatan nuansa. Sumber informasi dan pers sebagai pencari informasi, hubungannya bersifat hubungan normatif semata. Berbagai potensi dan peluang yang memberikan keuntungan tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Sebaliknya, hubungan atau media relation yang optimal adalah hubungan yang mengedepankan berbagai kepentingan untuk keuntungan bersama. Materi selanjutnya yaitu peran public relation dalam meningkatkan citra lembaga pendidikan. Pada dasarnya, humas atau public relation sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan untuk membangun image yang positif, tidak hanya dalam perusahaan, pada sebuah lembaga sosial seperti lembaga pendidikan yang merupakan tempat untuk menyalurkan ilmu pada generasi penerus bangsa, juga memerlukan fungsi public relation atau humas. Humas dalam sebuah lembaga pendidikan berperan untuk memasarkan dan membangun image yang baik agar masyarakat percaya pada lembaga pendidikan tersebut. Pamit mau pulang.